Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umur wad dunya watin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakallahu maulanal azim. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, mahasiswa S1 Informatika semester 6 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nurul Huda. Jadi pada pertemuan kali ini pertemuan lanjutan. Kita di pertemuan pertama, kedua, ketiga sudah membahas tentang pengantar dari uh, keamanan jaringan, seperti apa keamanan jaringan itu, lalu kita studi kasus di beberapa tempat, yakni di tempat-tempat termasuk di tempat-tempat yang ada di sekitar kita, yakni di kabupaten tetangga kita, Kabupaten Oki. Itu ada sebuah kecamatan yang memang terkenal dengan uh, beberapa kasus-kasus hacking ya. Nah, lalu di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana teknik penyerangan ya. Bukan ngajarin gimana cara menjadi seorang hacker dalam konotasi negatif ya, tapi dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana teknik penyerangan, karena ini sudah menjadi salah satu profesi ya. Bahkan ada yang namanya hacker black hat, ada yang namanya hacker white hat, di mana perbedaan antara keduanya. Hacker itu kalau yang black hat dia untuk uh, kelakuan-kelakuan yang negatif lah ya, kejahatan dan sebagainya. Sedangkan yang white hat itu ada hubungannya dengan untuk melakukan pengecekan bagaimana keamanan suatu jaringan tersebut. Nah, lalu uh, white hat ini juga menjadi salah satu profesi ya. Bahkan di berbagai perusahaan termasuk di Indonesia ini sudah banyak sekali perusahaan yang membutuhkan hacker white hat ini ya, untuk uh, melakukan apa namanya uh, melakukan penyerangan terhadap sistem dia sendiri ya. Bahkan banyak orang yang dibayar untuk melakukan penyerangan terhadap sistem yang dia buat sendiri untuk melakukan pengecekan di mana letak-letak kebocoran. Nah, teknik penyerangan ini perlu kita pelajari karena hal yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi kita akan membahas tentang keamanan jaringan ini, yang kita tahu ya, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, jadi ancaman terhadap sistem jaringan juga semakin meningkat pastinya. Ya, oleh karena itu penting untuk kita semua, ya kawan-kawan semua, untuk memahami cara melindungi jaringan dari berbagai jenis serangan yang dapat merugikan. Oke, kita akan langsung mulai ke motif-motif dari penyerangan. Jadi ada beberapa motif dari penyerangan ya. Di sini sudah saya tulis ada beberapa motifnya. Jadi beberapa serangan itu dilakukan untuk mencuri data ya. Beberapa serangan itu dilakukan untuk mencuri data, untuk mengambil data-data yang penting yang kita butuhkan, termasuk dari hal-hal yang misalkan kita ambil contoh orang-orang yang suka memposting identitas pribadinya, misalkan memposting KTP-nya di mana seperti itu ya, atau memposting video ujian nih, ya kan? Kan ada beberapa hal yang sangat krusial di dalam kartu ujian kita tuh, termasuk nomor ujian kita. Nah, dari nomor ujian tersebut, kalau ada orang yang bisa mengakses apa namanya, mengakses admin pada portal kita yang baru, misalkan portal Sispo ya, di portal kita yang baru tersebut, kalau ada orang yang bisa mengakses akun adminnya, maka akan sangat berbahaya jika orang mengetahui identitas kita yang tertulis ya, termasuk nomor NIS, nomor uh, nomor induk mahasiswa, NIM kita ya, dan lain sebagainya, NPM ya, seperti itu. Nah, dilakukan untuk mencuri data-data. Lalu untuk mengubah data. Yang ketiga untuk merusak ya, untuk merusak sistem atau untuk merusak data ya. Bahkan ada yang didorong oleh motif-motif politik atau motif ideologi seperti itu. Nah, atau untuk balas dendam mungkin ya, untuk balas dendam, misalkan seorang peretas atau seorang hacker yang merasa tidak puas dengan kebijakan suatu perusahaan ya, dapat merusak
data mereka ya. Misalkan eh, Bapak yang sedang menjadi dosen di kampus kita Universitas Nurul Huda di Gunung misalkan, karena Bapak diberhentikan dari Nurul Huda, jadi Bapak melakukan balas dendam, akhirnya merusak sistem ya. Kalau misalkan Bapak punya akses di Sispo, berarti Sispo tersebut yang diganggu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menjadi motif-motif penyerangan. Lalu selanjutnya selanjutnya yaitu termasuk di ranah bisnis juga ya, termasuk di ranah bisnis juga. Nah, untuk yang pastinya untuk keuntungan pribadi, karena semua ini adalah beberapa hal ini adalah hal yang perlu kita hindari ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat tren serangan yang semakin berkembang di dunia maya itu seperti apa. Nah, ini ya. Jadi serangan terhadap jaringan ini nggak lagi terbatas pada satu jenis saja, hacking ya, atau yang kita mungkin yang ada di paradigma kita ya, bahwa proses hacking itu eh, orang yang tahu password kita dan lain sebagainya. Nah, tapi ada banyak tren-tren ancaman serangan, atau kalau kita dalam bahasa kita sehari-hari yang sering kita dengar di Indonesia itu modus ya. Nah, modusnya seperti apa ya? Nah, lalu di sini ada beberapa yang saya rangkum, yakni cloud computing, APT ya. APT ini Advanced Persistent Threat ya. Lalu selanjutnya malware, hingga mobile. Perangkat mobile ini semakin sering digunakan ya sebagai target ataupun sebagai alat atau sarana untuk menyerang. Nah, ada lagi namanya insider attack. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Insider attack atau serangan yang datang dalam organisasi itu sendiri. Terus ada lagi botnet. Botnet juga adalah contoh serangan yang memanfaatkan banyak komputer untuk melakukan serangan besar-besaran. Jadi setelah kita mengetahui tren ancaman ini, kita lanjutkan, kita akan mengingatkan pada diri kita masing-masing ya, teman-teman semua, um, tentang konsep dasar keamanan jaringan yang sebelum-sebelumnya telah kita pelajari di pengantar dan di beberapa kesempatan yang pernah kita bertemu ya. Um, Masih ingat dengan tiga hal ini, CAN ya, maka singkat dengan CAN, Computer Security, A-nya adalah Application Security, dan N-nya adalah Network Security. Nah, jadi masing-masing ini mempunyai tipe serangan dengan cara pengamanan yang berbeda. Ya, kita sudah mengenal beberapa konsep dasar seperti keamanan komputer atau computer security, application security atau keamanan aplikasi, dan keamanan jaringan atau network security. Nah, setiap bidang ini memiliki tipe serangan dan cara pengamanan yang berbeda. Ya. Nah, ini sangat 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 sangat, dua kali Bapak ngomong sangat sangat penting untuk kita pahami agar kita tahu langkah apa yang harusnya diambil untuk melindungi masing-masing bagiannya. Nah, lalu kita akan melihat contoh-contoh pada jaringan, pada serangan jaringan ya. Contoh serangan pada jaringan. Balik-balik saya ngomong. Oke, jadi ada beberapa jenis yang paling sering terjadi pada jaringan, antara lain yang pertama information gathering, lalu sniffing, spoofing, dan session hacking ya. Terus ada lagi ini kalau disingkat MI, man in the middle attack ya, serangan serangan apa ini disingkatnya, MITMA kalau nggak salah ya, itu ya. Terus ada serangan-serangan, contoh serangan-serangan lainnya ya. Nah, um, sniffing, oke. Okay. Dan selanjutnya kita akan melihat ya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana serangan ini bisa terjadi dan dengan siapa saja. Oke, kita akan masuk ke anatomi dari hacking ya. Nah, dalam dunia hacking kita kenal berbagai jenis hacker ya. Ada yang seperti yang Bapak sebutkan tadi ya, ada yang namanya black hat ya.
ada yang namanya black hat. Yang black hat ya, kalau punya bapak ini gray hat, kalau di bawah bagian bawahnya black. Ini nggak mengartikan apa-apa ya. Selanjutnya black hat ya, black hat yang melakukan peretasan dengan tujuan-tujuan negatif yang bapak bilang tadi, hacker untuk mencuri data, untuk melakukan banyak hal yang uh, dalam hal konotasi negatif ya, seperti itu. Dan ada juga white hat, topi putih ya, white hat, yang melakukan peretasan untuk membantu meningkatkan keamanan. Jadi dia sengaja melakukan peretasan untuk meningkatkan keamanan, seperti itu. Nah, selain itu ada yang seperti bapak pakai ini, gray hat ya, topi abu-abu ya. Nah, ini adalah hacker yang berada di tengah-tengah ya. Dia black hat bukan, white hat bukan, gray ya. Jadi eh, bahkan ada juga yang dikenal dengan hacktivist ya. Hacktivist itu eh, hacker yang menggunakan keterampilannya untuk tujuan sosial atau tujuan politik ya. Kalau kalian pernah nonton di podcastnya siapa ya, Denny Sumargo atau di Deddy Corbuzier ya, ada orang yang gondrong. Nah, itu namanya saya lupa juga. Nah, beliau itu salah satu contoh dari hacktivist ini, ya. Hacker yang menggunakan keterampilan untuk tujuan sosial dan tujuan politik. Dia ingin membantu pemerintah untuk memberantas ini semua, seperti itu. Nah, tapi kita nggak tahu ya gimana kebenarannya. Nah, selanjutnya mari kita bahas tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan oleh seorang hacker dalam melancarkan serangannya. Nah, ini yang tadi ya saya sebutkan. Macam-macam itu ya, ada black hat, white hat, gray hat. Saya lupa next. Saya lupa next ke slide berikutnya. Nah, ini eh, tahapan hacking atau anatomi dari hacking ya. Jadi serangan yang dilakukan oleh hacker ini biasanya melalui beberapa tahapan ya. Tahapan pertama namanya reconnaissance ya. Reconnaissance ini eh, artinya adalah pengumpulan informasi atau proof printing ya. Jadi setelah melakukan pengumpulan informasi, hacker ini melakukan yang namanya scan ya. Ini untuk mengetahui kelemahan dari targetnya ini bagaimana. Dia melakukan scanning ya. Lalu kemudian gaining access ya. Gaining access ini untuk masuk ke dalam sistem targetnya ya. Lalu setelah berhasil mengakses, saya belepotan. Setelah berhasil mengakses, hacker ini akan melakukan maintaining akses ya. Maintaining akses untuk tetap berada di dalam sistemnya. Dan akhirnya yang terakhir clearing attack. Ini untuk apa namanya? Menghapus jejak. Kalau di lagunya Peter Pan itu menghapus jejak ya. Jadi untuk menghapus jejak agar kita tidak terdeteksi sebagai seorang hacker itu mengaksesnya. Karena kan kalau kita melakukan pengaksesan terhadap suatu sistem sudah pasti kalau sistem keamanannya bagus ya sudah pasti biasanya tercatat bahkan sampai ke uh, MAC address yang kita gunakan, IP yang kita gunakan, lalu perangkat apa yang kita gunakan semuanya akan tercatat ke dalam sistem tersebut. Nah itu bagaimana cara kita clearing tracknya? Saya tadi bilang clearing track ya, betul ya. Ya untuk menghapus jejak ini, jadi kita harus kita lagi. Jadi yang seorang hacker ini harus menghapus agar dia tidak ter uh, apa namanya tidak ketahuan ya menghapus jejak ya. Nah kita mulai dengan tahapan pertama, reconnaissance ini apa ya, kita lihat uh, reconnaissance ini adalah tahap pengumpulan informasi dari target seperti yang tadi saya bilang ya. Jadi di sini hacker itu berusaha untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin tanpa menyentuh langsung pada target ya. Lalu ada dua jenis ya, ada dua jenis teknik yaitu pasif dan aktif. Pasif reconnaissance dan active reconnaissance. Yang pasif itu tidak langsung berinteraksi dengan target ya, yang pasif.
Lalu yang aktif itu sebaliknya, dia uh, langsung mengakses data dari target. Jadi setelah mengumpulkan informasi, hacker akan melakukan setelah reconnaissance ini, hacker ini akan melakukan yang namanya scanning, ya, kan scanning. Uh, tahap pada tahap scanning ini, hacker itu menggunakan alat untuk memeriksa sistem target itu secara otomatis, ya. Lalu mereka akan mencari tahu komputer mana yang aktif, port port mana yang terbuka, lalu sistem operasi apa yang digunakan, dan perangkat apa yang terhubung, ya. Um, port scanner dan apa namanya vulnerability scanner, ya, itu yang digunakan, ya, alat yang digunakan oleh mereka, ya, para hacker untuk melakukan scanning ini, ya, untuk melakukan scanning ini. Saya nggak kelihatan. Nah, terus setelah berhasil menemukan celahnya, lalu akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni apa tadi? Gaining access, ya, gaining access. Pada tahap ini, eh, tahap ini adalah saat hacker itu mencoba untuk mendapatkan akses ke sistem target. Jadi ada beberapa cara yang biasanya dilakukan, yakni escalating privilege, ya. Lalu yang kedua password cracking, ya, buffer overflow, lalu session ejecting, ejecting, ya. Uh, lalu DOS atau denial of service, ya. Jadi ini gaining ini kan mencari cara untuk mendapatkan akses ke sistem target. Ini misalnya kita analogikan ini seperti seorang pencuri, ya, pencuri yang mencoba membuka pintu dengan berbagai cara untuk bisa masuk ke dalam rumah. Ya, congkel pakai pertama pakai tangan, dia nggak bisa. Yang paling aman kan pakai tangan, biar rasa ini bakal bunyi atau enggak kita buka. Terus pakai cara lain, dan akhirnya dicoba yang terakhir dia dobrak, ya. Udah nyoba pakai tangan nggak bisa, udah coba pakai congkel-congkel pakai kawat nggak bisa, dicoba pakai linggis juga nggak bisa, akhirnya yang terakhir didobrak. Tapi kalau didobrak kan pasti orang, kalau ada orang di dalam pasti akan bangun. Nah, itu salah satu analoginya, ya. Jadi gaining access itu seperti itu. Lanjut, ya. Jadi setelah berhasil masuk ini, hacker ini akan mencoba mempertahankan aksesnya di dalam sistem, ya. Nah, pada tahap yang selanjutnya ini maintaining access, ya. Maintaining access ini adalah seorang hacker itu berusaha untuk tetap berada di dalam sistem yang telah mereka akses, ya, untuk tetap berada di dalam sistem yang telah berhasil mereka akses. Nah, mereka mungkin akan memasang yang namanya backdoor atau rootkit, ya, akan memasang backdoor atau rootkit atau juga trojan, ya, yang memungkinkan mereka kembali masuk ke dalam sistem uh, kapanpun mereka mau tanpa terdeteksi. Ini yang perlu dipasang, memasang yang namanya backdoor dan rootkit dan juga trojan, ya. Nah, setelah itu hacker ini akan menghapus jejak, ya, akan menghapus jejak agar tidak terdeteksi oleh sistem keamanan. Namanya tadi clearing track, ya, menghapus jejak kayak lagunya Peter Pan, ya. Nah, yang dia lakukan adalah menyembunyikan identitas penyerang, lalu selanjutnya terus-terus sampai ke merubah lognya, ya. Nah, di tahap terakhir ini, hacker ini akan berusaha menghapus jejak agar tidak ada yang mengetahui aktivitas mereka. Jadi mereka akan mengubah log sistemnya, menghapus filenya yang bisa menunjukkan jejak mereka. Lalu mereka juga akan mencegah, ya, melakukan hal untuk mencegah sistem pertahanan mendeteksi keberadaan mereka. Nah, setelah kita melihat tahapan hacking, kita akan melihat yang namanya ada yang namanya proof printing, ada yang namanya proof printing dan apa namanya, tadi sudah kita bahas reconnaissance, ya. Sekarang
footprinting. Nah, ini printing. Oke. Sorry. Oke. Em, foot, footprinting ini adalah tahap awal dalam hacking. Ini tujuannya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Ya. Di sini seorang hacker itu mencoba menggali sebanyak mungkin informasi tentang sistem komputer target, termasuk arsitektur dan sistem operasi yang digunakan. Jadi kita akan melihat uh, lebih dalam tentang keterampilan dasar yang diperlakukan dalam footprinting. Jadi skill dasar yang perlu uh, diketahui oleh para hacker itu untuk melakukan footprinting, yakni seorang hacker itu perlu memiliki keterampilan dasar dalam berbagai bidang. Ya. Mereka harus mengenali tentang sistem operasi yang digunakan oleh orang yang mau dihack ya. Dia harus tahu sistem operasi Windows, dia harus tahu seluk-beluk Linux, Unix, dan Mac mungkin ya. Serta dia memiliki pengetahuan tentang jaringan dan hardware. Itu harus ya. Dia harus memiliki pengetahuan tentang jaringan dan dia harus tahu juga bagaimana cara kerja hardware itu. Nah, tanpa pengetahuan ini, footprinting ini akan sangat sulit untuk dilakukan. Makanya ini sangat-sangat perlu ya untuk kawan-kawan semua ketahui ya. Ini sudah dasar-dasar yang saya rasa di semester 6 ini udah gak asing lagi ya sama hal-hal ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas beberapa teknik yang akan dilakukan untuk footprinting ini ya. Nah, tahapannya di tahap footprinting ini, hacker ini mengumpulkan informasi tentang sistem komputer target. Jadi mereka ini mencoba untuk mencari tahu bagaimana sistem itu bekerja dan struktur jaringan yang digunakan. Ya. Nah, ini penting karena eh, informasi yang didapat itu akan membantu hacker dalam memilih teknik penyerangan selanjutnya. Oke, selanjutnya teknik-teknik footprinting ya. Ada beberapa teknik yang digunakan hacker untuk mengumpulkan informasi. Ya. Mereka bisa melakukan uh, apa namanya, teknik tersebut dengan menggunakan search engine, ya. Atau juga search engine banyak ya seperti yang Google Search dan lain-lain ya. Atau lalu juga memanfaatkan sosial media atau bahkan dia juga menggunakan uh, apa namanya teknik social engineering ya, untuk memperoleh data lebih lanjut. Contohnya seorang hacker yang biasanya mencari informasi melalui yang kita bahas tadi ya, melalui sosial media, seorang orang yang ini ya, orang-orang yang alay lah kita sebutnya ya. Ini uh, kayak kemarin waktu Bapak jadi panwascam ya, itu ada salah satu anggota PTPS yang uh, saya tegur ya karena dia melakukan posting ya, saking alaynya. Ada namanya di dalam proses pengawasan itu ada namanya form A. Form A itu untuk menulis apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang di dalam TPS ya, tempat pemungutan suara. Orang-orang di dalam TPS itu menulis apa aja, melakukan apa saja. Misalkan pukul 7.30 apa namanya, pukul 7.30 kotak suara dibuka segelnya dan disaksikan oleh ini. Nah, semua hal itu ditulis ya dari awal, eh, sebelum apa namanya, sebelum kotak suara itu diterima, dari mulai membangun itunya itu semua ditulis oleh si pengawas tempat pemungutan suara. Nah, dan itu harusnya menjadi senjata yang disembunyikan ya.
itu rahasia ya, sifatnya rahasia. Nah, karena sifatnya rahasia ini, dia nggak tahu kerahasiaan dari apa namanya yang namanya form A ini. Mungkin waktu bimtek dia nggak mengikuti ya, kayak gitu ya. Nah, itu dia posting. Nah, bisa saja eh, apa namanya hacker ini mendapatkan informasi yang diperlukan di situ. Jadi dia melihat yang nggak tertulis di sini apa, ya, yang nggak tertulis di form A-nya si PTPS ini apa sih, nah, yang kayak gitu kan. Kalau yang nggak tertulis berarti saya bisa mencari celah di situ, kata si hacker ini ya. Kita kita ibaratkan saja ini analogi ya. Jadi kata si orang yang mau mencuri data ini, oh berarti di sini celahnya, ya. Berarti PTPS nggak sadar akan ini. Berarti itu yang nggak dia tulis. Nah, seperti itu. Jadi, eh, nah itu kita harus berhati-hati ya untuk keamanan-keamanan data tersebut. Ya, saya bisa mengetahui melalui sosial media dari Facebook, dari LinkedIn juga sama. Ya, nah alat ya ini adalah tools atau alat ini ya tools printing ini alat yang digunakan eh, seperti hacker ini menggunakan alat tertentu seperti Soden, ya, Netcraft, atau Google untuk mencari informasi tentang target. Jadi alat-alat yang membantu alat-alat alat-alat ini ya untuk membantu hacker ini menemukan alamat IP-nya, ya, alamat IP, subdomain atau informasi terkait lainnya yang berhubungan dengan sistem target. Jadi setelah memahami peralatan ini, kalau kawan-kawan sudah mengetahui alat-alat ini, ya, kita akan lanjutkan ke apa namanya Google hacking ya. Ada yang namanya Advanced Google Hacking Technique ya, akses Google Hacking Technique ya. Google hacking ini adalah teknik lanjutan di dalam footprinting ya, yang memungkinkan seorang hacker itu untuk menemukan informasi sensitif melalui pencarian Google. Ya. Misalnya, mereka bisa menggunakan query tertentu untuk menemukan file atau database ya yang tidak terlindungi. Jadi ini seperti menggunakan kunci pencarian ya untuk menemukan pintu yang tidak berkunci. Itu analoginya ya. Jadi seperti kita menggunakan kunci pencarian untuk menemukan pintu yang tidak terkunci. Tuh. Nah, terus selanjutnya em, untuk mengetahui software yang digunakan, sistem operasinya apa, lalu database-nya apa ya, subdirektorinya, tools yang digunakan itu adalah Burp Suite, Zproxy, Website Informer, dan lain-lain ya. Jadi footprinting ini footprinting website ini melibatkan apa namanya pencarian informasi tentang website target. Nah, termasuk mencari tahu software-software yang digunakan itu apa ya, sistem operasinya apa, lalu database-nya apa. Nah, seorang hacker ini menggunakan alat seperti Burp Suite atau Netcraft ya untuk memindai dan mengumpulkan data tentang website. Jadi setelah itu hacker ini bisa melanjutkan dengan yang namanya email email uh, footprinting ya, email footprinting. Nah, dalam email footprinting, hacker ini mencoba untuk melacak asal-usul dari emailnya. Ya, mereka dapat melacak alamat IP pengirim, server pengirim, ya, dan waktu pengirimannya kapan ini dikirim. Untuk gunanya untuk mengidentifikasi informasi yang lebih lanjut. Nah, alat seperti Polite Mail ini atau email tracker itu digunakan untuk menganalisis email yang akan diterima. Jadi selanjutnya kita bahas tentang WHOIS ya, WHOIS yang digunakan untuk digunakan untuk mendapatkan informasi tentang domain ya. Nah, jadi WHOIS ini adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang domain. Tahu domain? Ya.
termasuk siapa pemilik domain tersebut, lalu alamat IP dari domain tersebut apa, ya, dan DNS yang digunakan itu apa. Ini untuk membantu hacker mengetahui lebih lanjut tentang target dengan memeriksa siapa yang memiliki domain tersebut. Ya. Nah, selanjutnya network footprinting. Ya. Nah, ini adalah teknik untuk melacak informasi terkait target jaringan. Ya. Ya, untuk mengetahui uh, target jaringan. Jadi hacker itu dia akan menggunakan alat, ya, alat-alat seperti uh, recruit 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 wah, agak susah nyebutnya, tracer auti tracer auti oh ya, tracer auti, ya. Nah, dan maltego, terus recon recon un, susah ya namanya, ya. Nah, jadi tools-tools ini digunakan untuk mencari tahu host name-nya, untuk mengetahui alamat IP dari uh, yang digunakan oleh orang yang akan diretas, ya, dan sistem operasi yang digunakan. Ini akan membantu si hacker ini untuk mengetahui lebih banyak tentang struktur jaringan targetnya, ya, seperti itu. Terus kita masuk ke tujuan dari scanning, ya. Tujuannya yakni yang pertama untuk mengetahui komputer yang aktif, ya, komputer yang hidup pada suatu jaringan, yang aktif pada suatu jaringan. Nah, untuk mengetahui juga port yang terbuka, untuk eh, service apa saja yang bisa berjalan di dalam komputer tersebut, ya. Lalu scanning juga memungkinkan untuk kita agar menemukan celah keamanan target, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hacker. Nah, untuk melakukan scanning, hacker ini menggunakan berbagai alat seperti yang namanya Nmap, ya, Nmap. Nah, ini adalah Nmap, ya. Nmap itu eh, ya, Nmap itu adalah alat yang paling sering digunakan untuk scanning jaringan. Nmap, ya. Alat yang paling sering untuk digunakan untuk scanning jaringan. Dengan Nmap ini, hacker itu bisa mengecek apakah komputer itu aktif atau tidak, ya. Apakah komputer itu aktif atau tidak. Hacker juga bisa mengecek eh, port yang terbuka itu yang mana, ya, port berapa dengan kode berapa, ya, dan sistem operasi yang digunakan itu apa. Nah, Nmap juga, bukan Nmax, ya, Nmax itu motor. Nmap juga ini memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya port scanning, ya, port scanning. Nah, sistem OS detection dan berbagai teknik lainnya. Um, Selanjutnya kita akan lihat teknik-teknik scanning yang digunakan oleh seorang hacker. Ini ada berbagai teknik, ya, yang digunakan oleh hacker untuk memeriksa target, seperti TCP Connect, ya. Ya, seperti Connect, um, ada namanya stealth scan dan UDP scan. Jadi setiap teknik ini memiliki tujuan yang berbeda. Ini tergantung pada kebutuhan dan situasi saat melakukan scanning. Nah, setelah melakukan scanning, kita harus memahami hasil scan yang didapatkan. Kita akan lihat, ya, bagaimana eh, cara dia melakukan scanning.
hasil dari scanning itu adalah berupa status port, ya, berupa status port seperti ini ya, berupa status port seperti ini. Jadi sebentar. Nah, jadi sorry. Oke. Jadi setelah melakukan scanning, dia akan mendapatkan hasil berupa status port. Port bisa saja terlihat open, ya ini dia terbuka ya, portnya terbuka. Lalu close, tertutup ya. Filtered berarti ada firewallnya. Ya. Lalu unfiltered berarti portnya ada atau terbuka. Ya. Perlu scan lebih lanjut berarti ya kalau unfiltered. Jadi setiap status ini memberikan informasi penting tentang sistem target dan apakah ada celah untuk bisa dimanfaatkan oleh seorang hacker. Ya. Nah, port yang sering digunakan dalam serangan itu port 80 pada HTTP ya, atau 443 pada HTTPS, 22 pada SSH ya, dan 25 pada SMTP ya. Nah, setiap port ini memiliki fungsinya masing-masing. Ini ya. Sorry. Ya. Jadi ya, jadi setiap port ini ya, port tadi yang saya bilang ya 80 ini agak telat. Nah, 80 ini untuk apa namanya ini protokol HTTP ya. Kalau protokol HTTPS dia menggunakan 443 ya seperti itu. Ini yang paling sering digunakan dalam standar ya. Nah, setiap port itu memiliki fungsinya masing-masing dan untuk mengetahui status portnya ini bisa membantu hacker untuk menentukan ya, untuk menentukan apakah mereka bisa mengaksesnya atau tidak. Sekarang eh, kita akan ke vulnerability scanning ya. Ini full vulnerability scanning ini adalah tahap untuk mencari celah keamanan dalam sistem. Nah, toolsnya seperti uh, ada Nessus, OpenFast, ya, itu digunakan untuk mendeteksi kerentanannya. Celah yang ditemukan kemudian dikategorikan ke dalam low, medium, high, atau critical yang membantu menentukan seberapa besar resiko yang ada. Ya, kedengaran nggak itu? Kebanyakan ngopi. Oke, ini vulnerability ya. Melihat ini jangan dulu mbak, si ada mbak. Ini sudah, ini sudah. Uh, sorry. Tadi. Lalu untuk mendalami vulnerability scanning, hacker ini menggunakan data seperti CVSS atau Common Vulnerability Scoring System, menggunakan web ini ya, dan CVE ya, Common Vulnerabilities and Exposure ya. Jadi bisa diklik lagi ini bisa. Oh, jadi dia akan eh, mengevaluasi ya, untuk mengevaluasi dan melaporkan celah keamanan yang ditemukan. Nah, ini seperti buku referensi untuk hacker dalam mencari tahu celah mana yang bisa dieksploitasi, ya. Celah mana yang bisa dieksploitasi. Lalu ini adalah beberapa tools yang digunakan dalam uh, beberapa tools yang digunakan dalam vulnerability scanning. Antara lain ada yang namanya Nessus, OpenFast, Nexpose, Retina, GFI
Langguard, Landguard, ya, Qualys Free Scan, dan lain-lain. Nah, tools ini ya membantu kita untuk mendeteksi dan mengevaluasi celah keamanan dalam sistem yang kita uji. Jadi setelah memahami tools ini, kita akan bahas tentang availability dan pencegahan serangan. Nah, ini kita bisa melihat tampilan dari Nessus ya, adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk vulnerability scanning ya. Jadi Nessus ini membantu kita untuk mendeteksi kerentanannya dalam sistem komputer atau dalam jaringan atau juga dalam aplikasi. Nah, di sini tampilan ini menunjukkan hasil pemindaian eh, yang dilakukan oleh Nessus ya, di mana kita bisa melihat daftar kerentanan vulnerability-nya ya, vulnerability-nya. Jadi alat ini dikategorikan setiap celah ini berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari low itu tingkat rendah, lalu medium, medium itu tingkat menengah, lalu ada namanya high, terus yang terakhir itu yang paling parah itu namanya critical. Critical. Jadi semakin tinggi tingkat keparahannya maka semakin besar potensi ancaman yang dapat ditimbulkan jika celah tersebut itu enggak ini ya. Sorry, ya. Jadi semakin tinggi ya hingga kritikal yang paling tinggi itu semakin besar juga potensi ancaman yang akan ditimbulkan. Nah, jika celah tersebut tidak segera ditangani dengan hasil dari Nessus ini, ya, kita dapat mengambil langkah pencegahan untuk menutup celah-celah keamanan ini sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Oke, kayaknya sudah. Ya. Kita di materi berikutnya kita akan membahas tentang keamanan password, ya, tentang keamanan password. Mungkin di video berikutnya ya. Keamanan password ini sangat penting karena banyak serangan itu dimulai dari lemahnya dalam pengelolaan password. Ya. Kalau untuk laptop kita pribadi, jangan mudah-mudah kita menyimpan ingat password, kita mengklik ingat password dan lain sebagainya. Itu akan sangat mudah juga orang untuk mengetahui password-password yang kita tercatat. Makanya kalau laptop pribadi, handphone pribadi, kalau kita simpan semua itu ya, kalau ada orang yang mau pinjam HP dong, ya kita harus hapus dulu itu ya, walaupun orang yang terpercaya, karena saudara kandung pun bisa jahat. Oke, okay. Terus thank you ya, terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan semua dan waktunya untuk menonton video ini. Maaf agak lama bikin videonya karena ada kerepotan sedikit. Minta maaf terus ya saya ya. Jadi semoga materi yang disampaikan ini dapat menambah wawasan, dapat menjadi insight untuk kita semua. Terus untuk untuk mengetahui tentang keamanan jaringan ya, menambah insight tentang keamanan jaringan. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini channel Bapak baru dibuat. Udah lama dibuat tapi jarang-jarang diupload. Jadi kalau nggak kalian-kalian ya siapa lagi? Oke, terus kalau ada pertanyaan ya boleh melalui kolom komentar di video ini atau juga boleh di apa namanya grup WhatsApp kita ya. Kita punya grup WhatsApp dan kawan-kawan semua jangan sampai keluar dari grup WhatsApp itu. Eh, Harusnya seorang anak IT paham ya. Kalau grup WhatsApp itu nggak bikin handphone jadi lemot. Banyak yang uh, pamit keluar dari grup karena dia ribut sama salah satu isi dari grup itu atau salah satu peserta dari grup tersebut, tapi alasannya keluar karena HP-nya lemot. Nah itu banyak orang-orang kayak gitu. Ya, itu kalau kalau anak informatika sudah nggak kemakan lagi, anak PTI atau anak informatika sudah nggak kemakan lagi sama omongan seperti itu. Jadi itu ya kawan-kawan semua, terima kasih semua. Untuk yang ingin mendalami lebih jauh, ini saya sarankan untuk membaca buku-buku seperti yang menjadi referensi kita di sini.
Itu ada yang namanya The Basic of Hacking and Penetration Testing. Testing, testing. Ini oleh eh, baca sendiri ya, baca sendiri. Saya takut takut nanti keseleo lidah saya ngomong ya. Lalu ada juga buku Network Security Essential. Ya. Network Security Essential. Buku-buku ini sangat berguna ya untuk memperdalam pemahaman kawan-kawan semua tentang keamanan jaringan. Ya. Demikian, wallahu alam. Terima kasih kawan-kawan semua atas perhatiannya. Sekali lagi, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.